Ya, Ya. Pak Ustadz, kalau dilihat isi ceramahnya Pak Ustadz Dasat ini sendiri itu sering sekali membubuinya dengan kritik. Nah, ini kenapa dakwah itu harus dibumbui dengan kritik tersebut? Apakah memang itu menjadi sebuah ciri khas Pak Ustadz atau seperti apa, Pak? Ya, dakwah itu, Mbak, Mhm. mengajak. Mhm. Dai itu mengajak. Tidak mungkin orang mau saya ajak kalau saya takut-takuti. Ya, awas kalau kau tidak ikut sama saya pukul kamu. Oh, itu intimidasi. Ya, dan percaya agama yang disebarkan dengan rasa takut, ancaman, intimidasi, orang bisa jadi percaya tapi dia tidak sampai di hatinya percaya. Ya, kalau saya misalnya sebagai Kapolres, lalu saya paksakan anak buah saya, kau harus sholat. Anak buah saya pasti sholat. Tapi begitu saya tidak dilihatnya, dia berhenti sholat. Kenapa? Karena dia sholat bukan menyentuh hatinya, tapi dia dipaksa. Ya, kursif. Ya, padahal yang penting itu kalau dalam bahasa kita dalam ilmu komunikasi, persuasif. Persuasif itu adalah adu argumentasi yang didasarkan kepada logika, kekuatan fakta. Jadi saya mengerti orang itu, Mbak, tidak menyakiti tapi menyentil. Ya, dalam dunia komunikasi disebut humor. Humor dengan lawak beda. Saya bukan pelawak, Pak. Saya bukan pelawak, Bu. Ya, humor itu adalah menggelitik, ya, seseorang, tapi dia ngambil hikmah. Oh, ini saya yang kena nih, saya disentil nih, ya, karena zaman sekarang apalagi zaman pandemi, coba bayangkan ya, hidup kita ini di warung kopi dikejar tagihan, di rumah dimaki-maki sama istri karena kita terlambat pulang, sampai di rumah bahkan handphone pun diperiksa. Nah, itu sudah tekanan batin. Kemudian sampai di kantor kejar tayang, dimarah-marah sama produser, ya, dimarah sama manajer kita. Kemudian kita ke masjid lah, dengan harapan di masjid dapat pencerahan, sampai di masjid pun diancam-ancam neraka. Kapanlah kita enak merasa hidup ini enak? Maka saya dalam dakwah itu ya gembirakan, ya, meskipun saya bilang ini Ustadz pelawak, ini bukan Ustadz, ini stand up. Sebenarnya tidak ada urusan, yang penting pesan dakwah saya sampai. Ya, dakwah itu bukanlah tugas saya memberi hidayah, tapi tugas saya adalah menyampaikan. Soal dia percaya, soal dia mau amalkan, ya, hidayah itu datang dari Allah. Jadi dakwah saya memang berusaha nyentil, tapi tidak membuat orang sakit hati. Ya. Jadi dakwahnya bisa sampai dengan hati yang bahagia seperti itu ya. Ya, betul, ya. Betul ya. Kalau Saya tadi misal saya bercerita tentang perempuan cantik, ya, supaya kami ini laki-laki kita sama-sama jaga, karena kami laki-laki ini kan makhluk lemah, gampang godaan. Tidak ada laki-laki yang tidak senang lihat perempuan cantik, ya. Maka saya sampaikan mari kita kerjasama. Kami laki-laki jaga mata, tolong Anda cewek yang cantik-cantik ini jaga akhlak. Karena biar kami jaga mata, kalau kalian gentayangan depan kami cantik-cantik, ya pastilah kami tergoda. Kata mahasiswa saya, kenapa dilihat Ustadz? Ya pasti dilihat barang bagus. Nah, itu kan itu saling mengerti ya. Kami laki-laki jaga mata, tapi ceweknya juga harus jaga akhlak. Ya, itu jadi jangan juga perempuan kasihan yang tidak kita maki-maki, diancam-ancam, dihina. Waduh, kalau dia tersinggung dan marah, dia pasti ngomong gini, ada apa Ustadz, saya mau masuk surga atau neraka urusan gue. Nggak ada urusan sama kamu Ustadz. Nah, itu sudah tersinggung. Kalau dia sudah tersinggung seperti itu, disampaikan ayat atau tidak, nggak ada lagi gunanya. Maka sia-sia kita dakwah. Bagaimana dia diberikan disentil sedikit demi sedikit, biar dia tidak tersinggung, tetapi dia merenung. Ya, seperti itu, Pak. Baik, Ustaz Dasat, kalau dilihat dari background pendidikannya, ini Ustaz Dasat menjalani pendidikan bisa langsung mengambil 2 jurusan, komunikasi dan juga ada di UIN itu dalam bidang peradilan Islam. Magisternya juga dalam bidang Islam dan juga magisternya komunikasi. Nah,
ini mengapa seperti itu Ustadz mengambilnya komunikasi dan juga pendidikan Islam? Karena biasanya kalau untuk Ustadz-Ustadz sendiri itu fokus ke agama Islam, pendalaman agama Islam saja. Ya, saya Mbak dibanding dengan ustadz-ustadz yang lain yang ada di Indonesia, kan rata-rata urusan dari Mesir, dari Madinah, dari Kairo, ya macam-macam lah. Kalau saya dari Indonesia sendiri, tidak pernah sekolah ke Timur Tengah. Ya, pendidikan saya waktu S1 komunikasi, tapi waktu itu sospol kan, komunikasi itu berada di sospol. Bapak saya tidak mau saya sekolah politik. Taunya sospol itu, sosial politik itu sekolah politik, sekolah tipu-tipu. Karena dilihatnya banyak politisi suka bohong. Dia bilang bapak saya, apa kau sekolah politik? Banyak bohongnya. Nggak mau bapak saya. Dia bilang, saya mau ada anak saya sekolah agama. Maka saya daftarlah Fakultas Syariah. Waktu itu sebenarnya, waktu tamat SMA, masih sistem manual, belum pakai komputerisasi. Pakai pensil, saya melingkari, sebenarnya yang saya mau ambil waktu itu adalah pendidikan agama. Dengan asumsi saya bisa jadi guru agama. Ternyata yang saya lingkari adalah peradilan agama. Peradilan agama itu fakultas hukum, syariah, jauh, beda. Akhirnya saya lulus di situ, babak belurlah saya Mbak. Saya bisa selesai di syariah itu 7 tahun lebih. Dengan IP keluar 2,1. Karena saya bukan pernah pondok, saya tidak pernah mondok, saya tidak pernah latar belakang sekolah agama secara formal. Selesailah saya di 2 universitas itu, alhamdulillah. Ngambil S2 juga demikian, ngambil S3 pun demikian. 1 ilmu komunikasi, 1 syariah hukum Islam. Ternyata meskipun waktu itu saya tidak niat, tidak ada sama sekali cita-cita saya mau sekolah agama, Allah ternyata mendesain hidup saya. Dan sekarang ini penuh manfaat. Saya logikakan, saya analogikan seperti ini. Saya mau menjual sesuatu. Jualan saya itu bahan bakunya dari IAIN, UIN sekarang. UIN, Universitas Islam. Jadi Fakultas Syariah. Nah, sementara cara menjualnya itu saya butuh ilmu. Cara menjualnya ini adalah komunikasi. Jadi bahan bakunya dari Syariah hukum Islam, kemudian cara menjual promosinya itu adalah dari komunikasi. Ternyata sangat menopang, saling menolong. Alhamdulillah. Semua dengan izin Allah. Ya, tapi kan pada saat mengambil itu, meskipun tadi Pak Ustadz bilang menyelesaikannya dalam waktu 7 tahun, tapi apakah bagaimana cara mengaturnya bisa menjalani 2 pendidikan secara langsung pada saat itu? Ya, waktu saya S1 itu masih agak mudah Mbak, sebab 1 kota. 1 di Unhas, 1 di IAIN, Alauddin. Itu masuk 1 kota, meskipun waktu yang bersamaan. Tapi alhamdulillah saya di Unhas itu cepat selesai. Di komunikasi saya cepat selesai, cuma 3 tahun 8 bulan. Setelahnya itu saya alhamdulillah langsung dapat lagi promo untuk S2. Jadi waktu saya S2 di Unhas, magister, S1 saya di UIN belum selesai. Tapi alhamdulillah bisa selesai. Meskipun babak belur, 7 tahun baru saya selesai. Tapi yang berat ketika S3, doktornya. Karena 1 di Malaysia, 1 di Indonesia, waktu yang sama. Tapi dengan izin Allah semua bisa selesai. Tidak ada mustahil. Resep saya ada 2. 1, birrul walidain, saya berbuat baik kepada kedua orang tua. Apapun itu saya melakukan selalu izin dan minta pendapat orang tua saya. Kemudian minta didoakan orang tua saya. Kemudian yang kedua, sholat saya pelihara dengan baik. Karena kalau sholat kita baik, Allah telah cinta kepada kita. Kecil jadi dokter, kecil jadi pegawai, kecil kalau Allah menolong kita. Maka semua orang, bahkan saya pernah difitnah bahwa Ustadz ini tidak selesai. Nah, saya tidak membalasnya di medsos, saya hanya memperlihatkan ijazah saya. Nih, bagi mereka yang tidak percaya nih, ijazah saya nih. Nah, baru mereka percaya ya. Sebab memang agak sulit diterima akal sehat waktu yang bersamaan dengan wilayah yang berbeda. Ya, saya biasa berangkat pagi dari Makassar, ya, jam 5 sudah sholat subuh saya berangkat naik pesawat. Waktu itu masih ada connecting dari Makassar langsung ke Kuala Lumpur. Ya, sampai karena perjalanan 3 jam di atas pesawat langsung ke kampus, biasa malam balik lagi. Itu sering
Sehingga orang mengatakan, oh kok bisa? Di mana dia sekolah, Pak? Tiap pekan ada aja dia di Makassar. Ya, dia tidak, orang-orang yang sangka kepada saya tidak menyadari bahwa saya berangkat pagi, subuh biasa tengah malam pulang. Alhamdulillah, karena waktu itu meskipun publik jamaah Jakarta, Pulau Jawa dan Sumatera belum mengenal saya, tapi di Malaysia sudah banyak yang mulai kenal. Karena sana banyak orang Bugis, perantau-perantau Bugis Makassar. Saya ini kan dakwah saya sangat dicintai orang-orang Bugis Makassar. Ya, jadi proximity, ya, kedekatan suku, kedekatan bahasa, sehingga mereka nyaman di telinga saya dengan gaya khas ujung pandang. Jadi meskipun dia di Kuala Lumpur, di Sabah, mereka ngundang saya ceramah. Nah, sambil saya bilang, daripada saya pergi ceramah, sekalian saya ngambil S3. Dan alhamdulillah selesai. Ya. Berarti dakwanya itu mungkin mereka masyarakat yang ada di sana, warga-warga Bugis, serasa mendengarkan dakwah seperti berada di tanah air. Seperti ada di, ya betul. Dia merasa, bahkan saya pernah khutbah Jumat di Keke, Kinabalu, kota negeri Sabah. Saya disampaikan sama mereka, Ustadz bahasa Bugis, capek sudah kita diceramai orang Melayu. Saya bahasa Bugis, saya ceramah di kota Kinabalu. Ya. Baik Ustadz, nanti kita akan berbincang-bincang lagi di segmen selanjutnya. Kita jeda terlebih dahulu, dan pemirsa tetaplah bersama kami di program Meet the VVIP. Kami akan segera kembali.